Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puspita Alia Nabila dari kelas 8 TAA dengan NIM 061940350257, mata kuliah Manajemen Jaringan Telekomunikasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen gangguan. Ada manajemen jaringan telekomunikasi. Pengertian dan konsep dasar. Manajemen jaringan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengelola dan memantau kinerja jaringan. Konsep dasar manajemen jaringan mencakup beberapa elemen penting. Konsep dasar manajemen jaringan, yang pertama ada topologi jaringan, yang kedua protokol jaringan, yang ketiga perangkat jaringan, yang keempat layanan jaringan, dan yang kelima ada performa jaringan. Fungsi-fungsi lingkup manajemen jaringan. Fungsi lingkup manajemen jaringan adalah memastikan bahwa jaringan beroperasi dengan baik dan memenuhi kebutuhan bisnis. Beberapa fungsi penting dari lingkup manajemen jaringan adalah mengidentifikasi dan memperbaiki gangguan jaringan, mengelola dan memantau kinerja jaringan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya jaringan, mengamankan jaringan dari ancaman keamanan, dan melakukan pemantauan proaktif untuk mencegah masalah sebelum terjadi, serta menyediakan dukungan teknis dan bantuan pengguna. Komponen lingkup manajemen jaringan mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan proses. Beberapa komponen penting dari lingkup manajemen jaringan adalah perangkat keras jaringan seperti router, switch, firewall, dan server, perangkat lunak jaringan seperti sistem operasi jaringan, aplikasi jaringan, dan utilitas jaringan. Yang ketiga ada proses manajemen jaringan seperti konfigurasi, pemantauan, analisis, dan pemeliharaan. Proses manajemen gangguan yang pertama ada deteksi, di mana deteksi merupakan tahapan pertama dalam manajemen gangguan. Pada tahap ini, gangguan pada jaringan dideteksi dengan berbagai mekanisme seperti monitoring dan logging. Yang kedua ada identifikasi. Setelah adanya gangguan pada jaringan terdeteksi, tahapan selanjutnya adalah mengidentifikasi sumber gangguan dengan jenis gangguan yang terjadi. Yang ketiga ada pemantauan. Setelah dilakukan identifikasi, pemantauan dilakukan untuk memantau kondisi dan status perangkat, serta memonitor aktivitas pengguna. Yang keempat ada diagnosa, di mana diagnosa dilakukan dengan menganalisis penyebab gangguan dan mengembangkan rencana perbaikan yang tepat. Yang kelima ada perbaikan, dilakukan perbaikan dan pemulihan jaringan agar dapat beroperasi secara normal lagi. Yang keenam atau yang terakhir adalah proses manajemen gangguan adalah verifikasi. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa jaringan beroperasi normal setelah gangguan terjadi. Faktor pengaruh manajemen gangguan. Yang pertama ada kompleksitas sistem, di mana semakin kompleks sistem yang dijalankan, semakin sulit untuk mengelola gangguan yang terjadi. Yang kedua ada jumlah perangkat yang terlibat. Semakin banyak perangkat yang terlibat dalam suatu jaringan, semakin sulit untuk mengelola dan menyelesaikan gangguan yang terjadi. Yang ketiga ada sumber daya yang tersedia, di mana sumber daya seperti anggaran, tenaga kerja, dan teknologi sangat mempengaruhi efektivitas dari manajemen gangguan. Kurangnya sumber daya dapat menghambat proses penyelesaian gangguan. Yang keempat ada tingkat kepentingan layanan. Layanan yang kritis atau memiliki tingkat kepentingan yang tinggi memerlukan penanganan yang cepat dan efektif. Oleh karena itu, manajemen gangguan harus dioptimalkan untuk memastikan bahwa layanan tersebut dapat dioperasikan dengan baik. Yang kelima ada ketergantungan pada pihak ketiga. Jika perusahaan atau organisasi bergantung pada pihak ketiga untuk menyediakan layanan atau infrastruktur, maka manajemen gangguan juga harus mempertimbangkan faktor-faktor dari pihak ketiga tersebut. Teknik manajemen gangguan. Yang pertama ada root cause analysis. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi penyebab utama masalah atau gangguan yang terjadi. Dengan mengetahui penyebab utama, maka langkah selanjutnya dapat diambil untuk mengatasi masalah tersebut secara efektif. Yang kedua ada incident management. Teknik ini melibatkan proses yang menangani insiden atau gangguan yang terjadi. Proses ini meliputi pengumpulan informasi, analisis, dan evaluasi serta langkah-langkah untuk memulihkan layanan.
Yang ketiga ada problem management. Teknik ini melibatkan identifikasi masalah dalam pengambilan langkah untuk mengatasi akar penyebab masalah tersebut. Proses ini meliputi identifikasi masalah, analisis penyebab masalah, dan pengambilan tindakan untuk mencegah terulangnya masalah tersebut di masa depan. Yang keempat ada charge management. Teknik ini melibatkan pengelolaan perubahan pada sistem atau jaringan komputer dengan cara yang terkontrol dan terkoordinasi. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko perubahan yang tidak diinginkan atau tidak direncanakan. Metode manajemen gangguan. Ada root cause analysis, metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi penyebab utama dari sebuah masalah atau gangguan dalam sistem. IT Infrastructure Library atau metode ITIL adalah pendekatan struktur untuk manajemen layanan IT. Six Sigma dapat membantu mengidentifikasi dan mengurangi faktor yang mempengaruhi terjadinya gangguan. Problem Management Information System, metode yang digunakan untuk merekam, melacak, dan menganalisis masalah yang terjadi dalam sistem. Sampai di sini saja penjelasan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.